Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu warga belajar yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu warga belajar yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evira Novidaryanti. Di sini saya sebagai tutor mata pelajaran geografi paket C. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat suatu hari nanti. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang mengenal geografi dalam kehidupan. Pokok bahasan kita kali ini, yang pertama ada ruang lingkup geografi, yang kedua ada objek studi geografi, yang ketiga ada prinsip dan konsep geografi, dan yang keempat ada pendekatan geografi. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi, apa sih geografi itu? Nah, geografi berasal dari bahasa Yunani. Geografi berasal dari dua kata, yakni geos dan graphein. Geos berarti bumi dan graphein berarti gambaran atau tulisan. Jadi, secara harfiah, geografi merupakan tulisan tentang bumi. Oleh karena itu, Bapak Ibu pasti sering menyebutnya geografi sebagai ilmu bumi. Sampai sini sudah paham ya geografi itu apa? Oke, sekarang kita lanjut. Objek studi geografi. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer ini merupakan cakupan dari objek studi yang meliputi udara yang menyelimuti bumi. Nah, bisa dilihat seperti gambar yang ada di video ini. Kemudian, yang kedua ada geosfer. Geosfer merupakan lapisan bumi dengan berbagai macam karakter yang terbagi dalam lapisan luar, yaitu ada litosfer. Kemudian lapisan tengah atau yang biasa disebut dengan astenosfer, dan lapisan inti bumi yang terdiri dari inti luar dan inti dalam atau kita sering menyebutnya sebagai barisfer. Jadi geosfer tadi terbagi atas 4 lapisan. Yang pertama lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan inti bumi. Sekarang kita lanjut untuk yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi. Sedangkan yang keempat ada biosfer, merupakan bagian bumi yang berupa tempat keberlangsungan kehidupan serta proses biotik dari seluruh makhluk hidup. Sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu? Sekarang kita lanjut untuk pokok bahasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah prinsip geografi. Seperti orang hidup, geografi juga mempunyai prinsip loh Bapak Ibu. Yang pertama ada prinsip distribusi. Prinsip distribusi ini berfokus pada persebaran suatu fenomena geosfer. Jadi, prinsip ini membahas seberapa luas persebaran suatu fenomena yang ada di permukaan bumi. Contohnya, kita ambil contoh yaitu peta administrasi yang ada di video ini. Jadi pada prinsip geografi itu lebih mengedepankan pada persebaran fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi. Kemudian untuk yang kedua ada prinsip interrelasi. Prinsip ini berfokus pada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antar fenomena geosfer. Prinsip ini menjelaskan mengapa fenomena bisa terjadi dan akibatnya apa dengan adanya fenomena tersebut. Contohnya, yaitu ketika terjadi gempa bumi bisa saja terjadi karena akibat adanya tumbukan lempeng bumi. Selain itu, adanya hujan lebat terjadi secara menerus juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Jadi pada prinsip ini, kita lebih memfokuskan pada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat yang terjadi antar fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip deskripsi. Pada prinsip ini digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Penggambaran ini bisa berbentuk seperti tabel, peta, dan lain sebagainya. Contohnya adalah
seperti tabel data jumlah penduduk di Asia Tenggara pada saat kenaikan jumlah kasus COVID 2019. Nah, pada prinsip deskripsi ini bisa dijabarkan dalam bentuk tulisan dan juga bisa dijabarkan dalam bentuk peta. Kemudian selanjutnya adalah prinsip korologi. Nah, kalau prinsip yang satu ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip yang sebelumnya, yakni terdapat prinsip deskripsi, distribusi, dan interelasi. Oke, selanjutnya mari kita kerjakan kuis yang ada di video ini. Bapak Ibu silahkan menjawab kuis ini dengan cara menulis nama, paket, dan pokjar di kolom komentar. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.